Oke, pada webinar kali ini kita akan ngomongin tentang pengaruh redaman fiber optik, terhadap kinerja suatu jaringan. Nah, di sini ada beberapa outline ya teman-teman yang bakal kita bahas. Yang pertama tentang review teknologi fiber optik dulu. Oke, di sini kita bakal review sedikit tentang teknologi fiber optik ya. Jadi apa itu fiber optik teman-teman? Jadi kalau bisa saya share, jadi fiber optik itu merupakan suatu jaringan ataupun teknologi jaringan yang saat ini memang lagi sangat rame ya, ataupun lagi banyak banget diadopsi di beberapa instansi maupun di beberapa tempat-tempat infrastruktur umum maupun swasta ya. Nah, kemudian fiber optik sendiri itu merupakan jaringan yang terbuat dari serat kaca, yang mana jaringan ini tuh sengaja dibuat untuk menggantikan teknologi sebelumnya, yaitu teknologi tembaga dan juga wireless ya. Nah, kenapa kita harus beralih ke fiber optik, teman-teman? Jadi, yang pertama, fiber optik sini ataupun jaringan fiber optik itu menawarkan kecepatan yang tinggi, kemudian menawarkan lebar pita bandwidth yang besar dan juga untuk jarak nih. Jadi selama ini kan di teknologi komunikasi itu kendalanya itu jarak tempuh ya. Apabila kita menggunakan kabel tembaga itu kita selalu terbentur dengan jarak tempuh yang hanya sekitar 100 sampai 200 meter. Kemudian ada teknologi lainnya yaitu wireless, di mana wireless sendiri itu juga masih memiliki beberapa obstacle seperti kalau kondisi cuaca di sekitar itu buruk, nah biasanya frekuensinya juga terganggu ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu muncullah teknologi baru nih, yaitu teknologi fiber optik. Nah, fiber optik sendiri ini sekarang udah banyak sekali digunakan ya teman-teman ya, baik untuk instalasi perkantoran, misalnya antar lantai ataupun antar gedung. Kemudian ada di beberapa tempat instansi pemerintahan itu sudah digunakan sebagai sarana untuk eh, menyatukan komunikasi di pemerintahan tersebut. Misalnya satu data ya, nah itu semua infrastrukturnya itu bisa dikendalikan terpusat. Nah, oleh sebab itu, beberapa instansi yang menyebar itu akan disambungkan menggunakan teknologi fiber optik ini. Kemudian, aplikasi lainnya dari fiber optik itu sendiri itu seperti untuk traffic light ya. Kalau dulu kan masih menggunakan wireless point to point ataupun masih menggunakan cabling kalau jaraknya masih mampu ya. Nah, tapi untuk sekarang untuk infrastruktur traffic light itu juga sudah banyak yang mengadopsi jaringan fiber optik ya. Karena yang dikejar di sini bukan hanya tentang jarak, namun bandwidth juga ya. Bandwidth yang dibutuhkan untuk misalnya kamera pengawas di traffic light itu membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Dan oleh sebab itu, fiber optik lah merupakan solusi yang bisa untuk memberikan bandwidth besar tersebut. Oke, kemudian eh, kita langsung saja ya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu bertanya ke jaringan fiber optik dasarnya nanti bisa di kolom diskusi aja, di forum diskusi ya. Nah, kemudian kita langsung masuk nih ke materi kita nih. Yang pertama ada pengaruh redaman terhadap jaringan fiber optik sendiri. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih redaman itu apa. Jadi di dalam dunia IT, terutama dunia jaringan komputer atau network saat ini, kabel fiber optik menjadi primadona berkat kemampuannya mengirimkan data dengan kecepatan tinggi dan stabilitas yang baik. Namun, tahukah Anda bahwa performa fiber optik bisa menurun seiring berjalannya waktu? Penurunan kualitas inilah yang disebut sebagai redaman. Jadi, di jaringan fiber optik itu yang menjadi acuan utama ataupun parameter utama yang selalu diperhatikan oleh para engineer fiber optik itu adalah redaman. Bagaimana menemukan nilai redaman terbaik untuk jaringan fiber optiknya. Nah, dulu di webinar sebelumnya itu kita sudah ngebahas tentang teknik untuk menemukan redaman terbaik. Nah, saat ini kita bahas lagi nih tentang redaman. Kenapa hanya di seputaran redaman ya? Karena redaman ini merupakan core ataupun inti daripada jaringan fiber optik. Nah, redaman adalah menurunnya daya dari pemancar sampai ke penerima. Redaman fiber optik adalah sistem optik yang mengurangi listrik sinyal optik. Ini digunakan untuk mengurangi kekuatan optik masuk dan menghindari distorsi yang dipicu oleh penerima optik karena daya optik masuk yang kokoh. Oke, jadi ini merupakan
Landa. Dampak redaman sendiri. Jadi dampak redaman pada kinerja jaringan fiber optik. Nah, redaman yang tinggi dapat berdampak buruk pada kinerja jaringan fiber optik. Di antaranya seperti yang pertama, penurunan kecepatan transfer data. Jadi, redaman yang tinggi itu akan membuat sinyal optik yang diterima oleh penerima menjadi lemah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan data sehingga kecepatan transfer data pun jadi ikut menurun ya teman-teman. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita punya suatu penampang, nah penampang itu misalnya penampang saluran air, kemudian kita akan mengalirkan air dari titik A kita sebut sebagai titik pengirim dan titik B sebagai titik penerima. Nah, fiber optik itu adalah penampangnya ataupun pipa salurannya. Nah, redaman itu adalah hal-hal ataupun benda-benda yang berada di dalam pipa tersebut yang nantinya ketika aliran air itu dilewatkan, itu dia bisa menjadi obstacle penghambat ataupun menjadi bagian-bagian yang menghambat aliran air. Yang misalnya ketika kita mengalirkan air dari titik A itu airnya debitnya masih bagus, kemudian pokoknya tekanannya normal lah. Tapi karena di dalam pipa saluran itu terdapat hambatan atau kita asumsikan sini redaman, maka nanti air yang keluar di titik B atau titik penerima itu menjadi lebih kecil ataupun tekanannya jadi menurun. Nah, seperti itu untuk logika daripada yang namanya redaman di jaringan fiber optik. Oke, kemudian kita lihat dampak yang keduanya ketika redaman itu tidak diperhatikan adalah putusnya koneksi. Jika redaman terlalu tinggi, sinyal optik bisa menjadi terlalu lemah untuk dibaca oleh penerima. Akibatnya, koneksi jaringan bisa terputus sama sekali. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita balikan lagi ke analogi saya yang pertama, ketika hambatan di pipa air itu, di saluran itu semakin besar ataupun semakin banyak, maka kemungkinan air tidak akan sampai ke titik B. Jadi seperti itu ya untuk analoginya ya. Jadi supaya kita tidak membayangkan redaman itu terlalu bahasanya terlalu aneh, maka kita pakai analogi aja nih di kesempatan kali ini untuk membahas tentang apa itu redaman fiber optik. Kemudian jarak jangkauan menjadi terbatas. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak yang bisa diterima ya ketika nilai redaman itu cukup tinggi. Nah, jadi semakin tinggi nilai redaman pada kabel fiber optik, maka semakin pendek jarak yang bisa dilayani untuk transfer data dengan kualitas baik. Nah, kembali lagi nih teman-teman ke analogi yang pertama seperti saluran air tadi. Jadi ketika misalnya banyak penghambat di saluran itu, maka kemungkinan air itu tidak bisa mengalir terlalu jauh. Misalnya yang awalnya titik A ke titik B itu jaraknya 1 kilo. Kemudian karena adanya banyak hambatan di tengah-tengahnya, maka air itu tidak mampu sampai ke titik B yang jaraknya 1 kilo. Mungkin kasarannya dia cuma sampai sekitar 300 atau 400 meter, kemudian selebihnya dari itu dia sudah tidak mampu mengalir lagi. Nah, itu semua dipengaruhi oleh faktor yang namanya hambatan. Nah, kalau di fiber optik itu kita sebut adalah redaman. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah penyebab besarnya redaman pada jaringan fiber optik. Jadi, ada beberapa faktor nih yang bisa menyebabkan redaman pada kabel fiber optik. Salah satu penyebab terjadinya redaman adalah kabel serat optik itu sendiri. Nah, redaman yang terjadi pada kabel serat optik itu biasanya disebabkan oleh faktor yang pertama itu ada yang namanya faktor intrinsik atau faktor yang memang bawaan dari kabelnya, yaitu faktor yang berasal dari sifat dan karakteristik dari serat optik itu sendiri. Nah, beberapa ataupun termasuk faktor pabrikan. Faktor-faktor itu seperti misalnya yang pertama itu penyerapan atau absorption ya. Yang kedua ada yang namanya penghamburan atau scattering. Nah, di scattering sendiri itu ada banyak ya. Ada relight, kemudian ada microbending, ada core size variation, dan juga ada uncentered core. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu nih. Kira-kira faktor-faktor ini tuh seperti apa sih? Dan seberapa besar sih dampaknya bagi jaringan fiber optik kita? Nah, kita lihat faktor yang pertama di sini ada redaman karena penyerapan atau absorption loss ya. Nah, serat optik itu dibuat dengan cara memanaskan bagian dasar kaca pada suhu yang sangat tinggi. Namun demikian, mungkin masih terdapat molekul-molekul air yang terperangkap di dalam core serat optik pada saat pembuatan. Nah, apabila cahaya yang ditransmisikan melalui molekul-molekul air ini, maka cahaya tersebut akan diserap sehingga menyebabkan redaman atau loss yang besar ya. Oke.
Jadi absorption ini memang merupakan kalau kita bisa bilang itu adalah kecacatan dalam pembuatan kabel fiber optiknya sendiri. Karena memang pembuatan fiber optik itu kan benar-benar dipanaskan ya, dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi kacanya sehingga em, diameter kaca yang awalnya besar itu bisa menjadi sangat tipis. Kalau kita bisa asumsikan ya bisa sehelai rambut kita ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat proses pembuatan ini, itu biasanya masih ada molekul-molekul air akibat dari pemanasan tadi yang tertinggal di dalam material fiber optik ini. Nah, molekul-molekul air ini yang dapat menyerap cahaya ketika misalnya bahan tersebut digunakan dalam implementasi jaringan fiber optik, sehingga itu dapat menyebabkan terjadinya loss ya dengan redaman yang eh, mempengaruhi kinerja jaringan tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau bisa dilihat di gambar ini, nah molekul air ini tuh dia masih terperangkap di dalam material kabel ataupun core kabel. Jadi ketika ada cahaya yang dilewatkan di sini, maka cahaya itu kemungkinan besar bisa dipastikan akan terserap ke dalam partikel molekul air tersebut. Oke, yang kedua, kalau tadi kita ngomongin tentang absorption, sekarang kita ngomongin tentang scattering loss ataupun redaman karena penghamburan. Nah, yang pertama di sini adalah relay scattering ya. Jadi ketidaksempurnaan dalam pembuatan serat optik menyebabkan masih ada eh, retak pada core. Nah, apabila cahaya yang ditransmisikan melalui faset ini, maka akan dihamburkan ataupun dipantulkan atau dibiaskan sehingga menyebabkan loss. Oke, jadi untuk scattering ini mungkin saya balik sedikit ke teorinya ya, bahwasanya jaringan fiber optik itu adalah jaringan yang terbuat dari serat kaca yang mana untuk transmisinya itu akan mengirimkan laser ataupun cahaya sebagai media untuk dilewatkan di serat kaca tersebut. Nah, disinilah efeknya terjadi nih ketika scattering loss ini ataupun ray light ini biasanya kan retak ya untuk materi core-nya. Nah, ketika retak itu biasanya cahaya yang dilewatkan itu bisa membias ataupun dipantulkan kembali lagi ke sumbernya. Nah, hal ini dianggap sebagai hambatan ataupun redaman yang bisa menyebabkan terjadinya loss. Jadi kalau tadi yang pertama itu karena penyerapan oleh molekul air, yang kedua ini bisa disebabkan oleh retaknya konstruksi daripada kabel itu sendiri sehingga cahaya itu bisa keluar. Nah, kalau di dalam fiber optik itu sebenarnya ketika cahaya dilewatkan dari titik A ke titik B itu harus dipastikan bahwa cahaya itu tidak membias. Oleh sebab itu, teknologi fiber optik ini bukan murni core doang ataupun hanya kaca doang, tapi kaca ini masih dilapisin lagi oleh lapisan kedua yang kita biasa sebut cladding ataupun lapisan yang akan menutup lapisan inti ataupun core sehingga ketika dilewatkan cahaya nanti cahaya tersebut tidak membias keluar. Kemudian di atasnya cladding ini juga masih ada lapisan lain nih di kabel fiber optik, misalnya seperti jaketnya sehingga bisa mengamankan core dari benda-benda ataupun partikel-partikel lainnya seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian cahaya yang merambat dalam core ini tidak teratur sehingga terjadi penghamburan ataupun relight di sepanjang serat seperti itu. Nah, ini contohnya ya daripada relight scattering ini ya. Jadi kita bisa lihat di gambar sini itu yang gambar kedua itu banyak terjadi retak ataupun konstruksi daripada kaca itu retak sehingga cahaya yang dilewatkan itu menjadi tidak stabil ataupun menjadi bersebaran ya. Nah, bersebaran inilah kita masukkan di dalam kategori yang namanya scattering loss ini. Oke, kemudian yang ketiga dan juga keempat kalau nggak salah ya, ini ya antara lain adalah micro bending dan juga core size variation. Nah, untuk micro bending sendiri kita bisa lihat di sini adalah ketidaksempurnaan pembuatan serat optik itu juga menyebabkan lekukan-lekukan kecil pada core yang disebut sebagai microbending. Jika cahaya mengenai lekukan ini, maka akan dihamburkan sehingga menyebabkan loss. Ketidaksempurnaan pembuatan serat optik juga memungkinkan ukuran diameter core menjadi tidak sama atau yang kita sebut sebagai core size variation. Nah, di sepanjang serat sehingga apabila disambungkan akan menyebabkan loss. Oke, jadi kalau kita sebagai engineer fiber optik di sini ya, pasti teman-teman di sini juga banyak engineer fiber optik ya. Itu hal yang paling ditakutkan atau hal yang paling dihindari adalah yang namanya bendingan ataupun tekukan. Nah, kenapa?
Karena pada dasarnya ataupun pada konsep utamanya jaringan fiber optik ini kan kaca ya. Kaca itu ketika ditekuk maka dia akan patah ya. Kalau kaca itu ditarik dari sisi A ke sisi B, itu justru malah tidak akan menyebabkan efek yang berlebihan. Tapi ketika titik A dan titik B ini ditekukin ataupun ditekuk, maka itu kemungkinan besar dapat menyebabkan core di dalamnya menjadi patah. Nah, ini salah satunya adalah microbending ini. Kalau microbending ini kan dari bawaan pabriknya ya. Jadi teman-teman ketika mau membeli kabel fiber optik itu sendiri, mungkin memang eh, pembuatannya yang gagal, kemudian ada tekukan-tekukan kecil yang mana tekukan itu nantinya bisa menyebabkan cahaya yang dilewatkan itu menjadi terpantulkan ataupun bisa jadi karena patah, bisa jadi merambat keluar ya. Kemudian untuk core size variation sendiri, ini biasanya terjadi di ujung-ujung core-nya atau di ujung-ujung kabelnya ya. Jadi antara ujung satu dan ujung lainnya itu em, ukurannya tuh berbeda. Jadi ketika disambungkan itu pasti ada sisi yang selip ataupun ada sisi yang lebih besar sehingga cahaya ketika dilewatkan itu tidak semuanya diluruskan melewati sambungan yang tengah tapi bisa dibiaskan melalui sisi core yang jauh lebih besar. Seperti itu ya. Jadi ini merupakan catatan juga bagi teman-teman engineer semua bahwasanya ya kadang kita sudah aware tentang instalasi fiber optiknya, namun kalau memang itu cacatnya dari pabrik ataupun pada saat proses pembuatan ya mau nggak mau kita harus mengganti kabel kita karena ya daripada nanti loss-nya besar ataupun daripada nanti redamannya tinggi maka sebaiknya diganti untuk infrastrukturnya. Oke, contohnya seperti ini ya di gambar ini teman-teman bisa lihat eh microbending itu seperti ini. Jadi pada struktur dasar core-nya itu dia ada sedikit tekukan. Nah, tekukan itu ketika posisinya itu merupakan titik pantul daripada cahaya fiber optik sendiri, maka eh, sudah pasti akan menyebabkan sudut pantul yang berbeda ataupun menyebabkan tingginya nilai redaman. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwasannya ketika cahaya itu merambat dari titik A ke titik B di fiber optik, itu dia sifatnya adalah dipantulkan ya, teman-teman. Jadi dia dipantulkan di dalam penampang kaca itu, sehingga dia bisa merambat sesuai dengan jalur daripada fiber optik itu sendiri. Kemudian ini untuk yang core size variation ya yang di bawah ya, kita bisa lihat di core size variation ini antara kabel yang satu ataupun core yang satu dengan core yang lainnya itu diameternya berbeda sehingga ketika disambungkan pun masih ada sisi-sisi daripada core yang lebih besar diameternya itu untuk eh, menciptakan kesempatan buat cahaya itu membias keluar sehingga redamannya menjadi lebih besar seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada uncentered core ya. Jadi ketidaksempurnaan pembuatan serat optik juga memungkinkan core tidak berada di sumbu serat ataupun diameter core tidak bulat ataupun non-sirkular ya. Nah, apabila kedua serat yang memiliki core tidak berada pada sumbu serat ataupun uncentered dan core tidak bulat tersebut disambungkan maka akan menimbulkan yang namanya redaman ataupun loss. Kita bisa lihat seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di fiber geometry problems itu yang off center tuh seperti ini ya. Kemudian ini different size, jadi ada size yang satu dan size yang lainnya itu ukurannya berbeda sehingga dia bisa menyebabkan pembiasaan cahaya. Nah, kemudian ada juga non circular ya, ataupun dia tidak bulat ya. Tidak bulat itu artinya memang itu kegagalan pada saat pembuatan sehingga bentuk daripada core-nya, inti core-nya itu tidak bulat. Sehingga kalau ketemu inti core yang benar-benar perfect atau sempurna, ataupun bulat, itu otomatis pasti masih ada sisi yang tidak tersambung karena bentuknya yang tidak circular tadi. Nah, kalau yang untuk off center itu seperti ini ya, yang pada dasarnya core itu kan harus berada di tengah ya, supaya dia bisa tersambung antara core satu dan core yang lain. Tapi ketika dia off center, maka ini menimbulkan potensi daripada loss. Nah, siapa di sini nih teman-teman pasti kan ada juga engineer yang sering nyambung FO ya ataupun sebagai jointer. Nah, biasanya itu kadang preparation kita udah oke banget. Kemudian kita udah pastikan pemotongan kita juga oke.
namun ketika kita sambung, itu nilai loss-nya lumayan besar. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini ya. Jadi bukan karena mekanisme alatnya yang kurang bagus ataupun teman-teman yang teledor, tapi bisa jadi karena memang core tersebut memang sudah cacat dari pabriknya. Jadi bisa menjadi notice juga ya buat teman-teman ya ke depannya ketika melakukan penyambungan fiber optik. Oke, yang berikutnya di sini ada redaman pada kabel single mode dan juga multi mode. Nah, untuk serat optik sendiri nih, jadi kabel optik itu sebenarnya ada dua jenis ya. Pada awal mulanya berdirinya jaringan fiber optik itu kita lebih sering ketemu dengan kabel yang namanya multimode ataupun multimode fiber optik. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian mulai diperbaiki untuk struktur-struktur dan komponen daripada fiber optik ini, maka sekarang yang sering digunakan adalah single mode. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi perbedaannya apa nih Mas antara single mode dan juga multimode? Oke. Jadi untuk yang multimode dulu nih, karena dia teknologi pertama ya. Dari namanya adalah multimode. Jadi di dalam kabel ataupun di dalam jenis kabel multimode ini, itu kita bisa melewatkan lebih dari satu sinar ataupun lebih dari satu cahaya ya. Jadi kita bisa asumsikan dulu untuk jaringan fiber optik itu hanya menggunakan satu core sebagai media yang melewatkan transmitter dan juga receiver pada jaringan fiber optik. Nah, karena dulu itu transmitter dan receiver itu digabung jadi satu, maka minusnya adalah pada saat teknologi multimode ini itu jarak tempuhnya ataupun jarak yang bisa ditempuh menggunakan jaringan fiber optik itu sangatlah eh, rendah ataupun pendek ya teman-teman ya. Dulu itu kalau tidak salah untuk jaringan multimode ini dia kapasitasnya tidak lebih dari 1 kilo. Ataupun di multimode yang eh, perbaikannya mendekati single mode itu kalau tidak salah range yang ditempuh itu sekitar 1,5 kilo teman-teman. Jadi hanya sebatas itu jaringan fiber optiknya. Nah, karena dianggap ketika 1 kilo dan 1,5 kilo itu merupakan maksimal daripada jarak, maka para ilmuwan itu mereka riset lagi kembali. Jadi bahwasannya ya kita inginkan itu fiber optik itu bisa menempuh jarak misalnya antar gedung, antar kota, maupun antar pulau. Bahkan sekarang fiber optik itu sudah implementasinya sudah antar benua ya. Jadi bagaimana kalau kita ngomongin di Indonesia sendiri, bagaimana Palaparing Timur dan Palaparing Barat itu dibangun. Nah, itu konsepnya adalah sudah distribusi jaringan antar pulau ya, seperti itu. Nah, ketika dulu masih multimode, hal itu dianggap tidak bisa tercapai. Artinya kita belum bisa nih menghubungkan daripada tempat yang lokasinya lebih dari 1,5 kilometer. Oleh sebab itu, dibuatlah ataupun dibangunlah jaringan ataupun teknologi fiber optik yang mengadopsi yang namanya single mode. Ataupun kalau dari namanya single berarti kabel itu hanya bisa melewatkan satu cahaya di dalamnya. Jadi untuk satu core-nya itu sudah jelas terspesifik untuk satu sumber cahaya. Seperti itu ya. Jadi itu perbedaan dari single mode dan multi mode secara garis besar. Kemudian kelebihannya apa single mode? Nah, single mode ini jarak tempuhnya lebih jauh. Kalau saya tidak salah ingat, untuk single mode ini tuh kalau tidak salah tanpa penguat sinyal itu dia bisa menempuh jarak sekitar 40 kilometer. Nah, tergantung lagi nih. Kalau sekarang kembali lagi ke device transmitternya. Ketika device transmitternya ini mampu mengalirkan cahaya lebih dari 40 kilo, maka bisa-bisa saja ada yang sampai 120 kilo dan itulah hal kenapa kita bisa mengkoneksikan antar pulau dan juga antar benua saat ini. Seperti itu ya. Jadi itu secara umumnya perbedaan antara kabel optik single mode dan juga multi mode. Nah, kemudian kita lihat ya, serat multimode berdiameter cukup besar untuk memungkinkan sinar cahaya dipantulkan secara internal memantul dari dinding serat. Antar muka dengan optik multimode biasanya menggunakan LED sebagai sumber cahaya. Namun, LED bukan sumber yang koheren. Mereka memancarkan berbagai panjang gelombang cahaya ke dalam serat multimode yang memantulkan cahaya pada sudut yang berbeda. Oke, kemudian sinar cahaya itu bergerak dalam garis bergerigi melalui serat multimode, menyebabkan dispersi sinyal saat cahaya yang merambat di core memancar ke cladding serat, sehingga kehilangan sinyal
orde tinggi akan terjadi. Nah, beberapa faktor inilah yang membatasi jarak transmisi sinyal ataupun bandwidth kabel jenis multimode jika dibandingkan dengan single mode. Jadi itu secara terperincinya ya, yang menyebabkan kenapa multimode itu jaraknya lebih pendek untuk ditempuh ketika mengirimkan data ketimbang single mode. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini ya, di gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk yang multimode yang di atas, jadi dia luas penampangnya jauh lebih besar ya, sekitar 50 atau 62,5 mikron ya. Jadi cukup besar untuk kategori core fiber optic. Kemudian untuk yang single mode ini, dia sekarang diameternya hanya sekitar 9 mikron ya. Jadi perbedaannya cukup jauh, teman-teman bisa lihat. Kalau di multimode itu sudut pantulnya masih sangat besar ya. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa jarak tempuhnya pendek. Salah satunya adalah sudut pantul yang terlalu besar. Jadi semakin besar sudut pantul, maka cahaya itu akan semakin mudah untuk melemah. Nah, kalau di single mode, kita bisa lihat karena penampangnya ini sangat kecil, maka sudut pantul yang dihasilkan pun sangat kecil, sehingga bisa dibilang itu seratnya itu merambat dari titik A ke titik B. Seperti itu. Nah, makanya kenapa jarak tempuhnya bisa sangat jauh. Oke, selanjutnya serat single mode berdiameter sangat kecil sehingga sinar cahaya dapat dipantulkan secara internal melalui satu lapisan saja. Antar muka dengan optik single mode menggunakan laser sebagai sumber cahaya, sama-sama menggunakan laser ya. Kemudian laser menghasilkan satu panjang gelombang cahaya yang bergerak dari garis lurus melalui serat single mode. Dibandingkan dengan serat multimode, serat single mode ini memiliki bandwidth yang lebih tinggi dan dapat membawa sinyal untuk jarak yang lebih jauh. Oleh karena itu, sekarang kita disarankan untuk beralih ke tipe single mode. Oke, yang berikutnya ada faktor ekstrinsik. Kalau tadi kita ngomongin faktor intrinsik ataupun faktor yang memang merupakan bawaan ataupun karakter yang tercipta karena faktor pembuatan kabel fiber optik itu sendiri. Nah, sekarang yang berikutnya ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang terjadi dari luar karakteristik serat optik ataupun faktor karena instalasi kabel serat optik yang dilakukan oleh teknisi yang termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, faktor instalasi yang kurang baik. Pada dasarnya, pekerjaan fiber optik itu merupakan pekerjaan yang merupakan pekerjaan fisik yang mana sangat menyita fokus daripada seorang engineer yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi jangan dipikir pekerjaan fiber optik itu merupakan pekerjaan kasar. Kalau dipandang sebelah mata kan fiber optik, apa itu pekerjaan fiber optik? Paling cuma narik-narik kabel di pinggir jalan. Nah, itu kalau konsepnya orang awam terhadap engineer fiber optik. Tapi jangan salah, engineer fiber optik itu dituntut untuk selalu fokus pada saat mengerjakan pekerjaannya. Seperti itu. Kenapa? Kita bakal lihat. Terkadang pada proses instalasi kabel, sering terjadi tekukan ataupun bendingan. Nah, pada saat instalasi dan hal ini mempengaruhi kualitas jaringan yang dihasilkan. Semakin banyak bendingan, maka loss ataupun kehilangan cahaya pada kabel yang diinstal akan semakin besar, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja suatu jaringan. Oke, kembali lagi ya. Kalau tadi di intrinsik itu ada yang namanya microbending. Microbending itu karena faktor pembuatan kabel ataupun pembuatan kaca itu terdapat tekukan. Hal itu saja bisa mempengaruhi kinerja kabelnya atau menimbulkan redaman yang besar ataupun redaman yang tinggi. Nah, apalagi tekukan yang secara fisik itu kelihatan. Misalnya, kita menggulung kabel fiber optik itu terlalu kecil untuk slack kabelnya ya. Jadi, diameter gulungan kita tuh terlalu kecil. Nah, itu bisa saja karena kabel itu terlipat ataupun terbendingnya terlalu sudutnya terlalu kecil, maka itu bisa menimbulkan redaman yang besar seperti itu. Nah, yang berikutnya usia kabel fiber optik. Hal ini tuh merupakan hal penting lainnya yang mana sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu jaringan fiber optik. Usia kabel fiber optik sendiri itu memiliki rentan ataupun toleransi sekitar 20-25 tahun. Apabila sudah melebihi nilai standar tersebut, jaringan fiber optik cenderung akan memiliki redaman yang lebih besar yang diakibatkan oleh usia kabel yang sudah usang. Jadi, jangan dikira infrastruktur fiber optik itu infrastruktur yang sekali instalasi terus sudah kita bakal bisa menikmati selamanya. Tidak. Jadi semua yang namanya infrastruktur itu butuh yang namanya kegiatan monitoring berkalanya untuk mengecek apakah infrastruktur kabel tersebut masih layak atau tidak. Nah, biasanya di fiber optik itu tergantung pabrikan ya, teman-teman. Ada yang 10 tahun, ada 15, 20 sampai 25 tahun. Nah, itu
secara umumnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah instalasi kabel fiber optik, maka kita juga harus menyiapkan proses maintenance-nya untuk menjaga kinerja daripada jaringan fiber optik itu sendiri. Oke. Kemudian yang berikutnya, preventive maintenance yang kurang terstruktur. Jadi preventive maintenance ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga kualitas dari suatu instalasi jaringan fiber optik agar dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak koneksi yang baik pula bagi pelanggan. Kurangnya perhatian pengguna jaringan fiber optik terhadap proses preventive maintenance ini dapat memberikan efek nilai redaman yang buruk bagi jaringan fiber optik. Dengan tidak menyusun dan melakukan preventive maintenance yang baik, maka kita tidak dapat menjaga nilai redaman yang baik pula dalam jaringan fiber optik. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, kenapa preventive maintenance ini saya cantumkan? Karena menurut saya banyak engineer ataupun banyak pengguna fiber optik itu hanya fokus pada instalasinya, tidak fokus pada maintenance-nya ataupun level perawatannya. Nah, padahal kalau kita pikir jaringan fiber optik itu sama seperti perangkat elektronik maupun perangkat-perangkat jaringan lainnya. Ketika kita sudah meninstalasi namun kita tidak melakukan maintenance, ya apa daya kalau jaringan tersebut jadi cepat rusak ataupun kinerja jaringannya jadi menurun. Oleh sebab itu kita butuh banget yang namanya prosedural untuk preventive maintenance supaya perawatan ini bisa terus berjalan dengan terjadwal sehingga kabel ataupun jaringan fiber optik kita juga menjadi lebih aman-aman saja dari sisi kualitas. Nah, tadi kita sudah bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi redaman ya, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Sekarang kita masuk yang berikutnya adalah cara membedakan kualitas sambungan jaringan fiber optik. Jam 4:20, masih cukup. Adminnya jangan panik. Oke, masih rame nggak nih? Masih ya? Masih ada 3.000 orang lebih nih. Oke, luar biasa ya. Lumayan buat saya deg-degan juga nih. Banyak banget yang datang di event sore hari ini. Oke, terima kasih. Pokoknya kita lanjut nih. Yang berikutnya ini ada cara membedakan kualitas sambungan jaringan fiber optik. Jadi kualitas jaringan fiber optik itu ditentukan oleh kualitas saat melakukan instalasi. Dalam suatu instalasi fiber optik, tidak bisa lepas dari yang namanya proses penyambungan. Ketika sambungan fiber optik memiliki kualitas bagus, maka performa jaringan tersebut akan bagus juga. Namun, bila kualitas sambungan buruk, maka akan muncul suatu gangguan seperti lambat pada jaringan internet. Berikutlah perbedaannya ya, kita bisa lihat yang baik atau yang buruk. Nah, kita lihat, jadi faktor kualitas sambungan yang baik dan juga kualitas sambungan yang buruk. Kecepatan internet. Untuk kualitas sambungan yang baik itu stabil dan sesuai dengan paket yang dipilih. Namun untuk kualitas sambungan yang buruk itu lambat, tidak stabil, dan sering mengalami buffering. Jadi ini hampir linear sama judul kita ya. Kalau teman-teman lihat di sosmednya itu bagaimana cara mengoptimalisasikan jaringan fiber optik, kemudian kenapa jaringan fiber optik kita masih lemot. Nah ini nanti semuanya terjawab di sini kenapa gitu. Oke, kedua adalah ping. Nah, kalau rendah dan stabil itu merupakan salah satu karakter dari kualitas sambungan yang baik. Namun kalau pingnya itu tinggi, kemudian tidak stabil, lonjakan daripada time-nya itu bisa jadi karena memang jaringan fiber optik kita kurang bagus. Bisa jadi di pada saat proses instalasi ataupun di sambungannya kurang bagus. Nah, itu bisa jadi faktor. Kemudian jitter ya, rendah dan juga tinggi jelas ya. Kemudian kehilangan paket ataupun loss. Kalau jaringan yang bagus itu kualitas sambungan yang bagus itu loss-nya rendah. Namun untuk kualitas sambungan yang buruk itu pasti loss-nya tinggi ataupun tingkat kehilangan paketnya itu tinggi. Nah, gangguan jarang terjadi. Jelas ya kalau kualitas sambungan kita bagus itu jaringan kita jarang banget terjadi yang namanya gangguan. Namun kalau kualitas sambungan kita buruk itu sering terjadi seperti koneksi putus-putus, kemudian halaman web yang lambat memulai itu sebenarnya ya tidak murni dari jaringan fiber optik, tapi bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena kualitas sambungan yang kurang baik. Kemudian penampilan kabel ya. Jadi kalau untuk jaringan yang bagus itu berarti biasanya secara visual itu kita sudah bisa membedakan. Biasanya kelihatan kalau sambungan yang bagus itu secara fisik tidak ada kerusakan, kemudian lecet ataupun goresan. Namun kalau kualitas sambungan yang buruk itu biasanya kabel itu terlihat rusak, lecet ataupun goresan bahkan patah. Seperti itu ya. Kemudian
ketika kita menggunakan tes OTDR untuk kualitas sambungan yang baik, itu hasil tes menunjukkan redaman dan juga refleksi yang rendah. Namun hasil tes menunjukkan redaman dan refleksi yang tinggi itu ketika kualitas jaringan itu dikategorikan kurang baik. Ya. Kemudian ini ada tipsnya nih, untuk membedakan kualitas sambungan fiber optik yang baik dan kurang baik kita bisa lakukan. Yang pertama kita bisa menggunakan eh, melihat hasil instalasi nih. Apabila secara visual itu instalasi penyambungannya rapi, kemudian pada saat menata sambungan itu di OTB itu rapi, kemudian preparation daripada kabel saat core mau disambung itu benar-benar diperhatikan, itu bisa jadi nanti kualitas sambungannya pun jadi baik. Namun sebaliknya nih, kalau misalnya kita lihat di OTB kita buka terus semeraut banget di dalamnya. Semeraut itu apa ya? Berantakan. Jadi di dalam optical termination box kita tuh berantakan antara core satu dan core lainnya itu sudah pasti. Sudah bisa kita pastikan bahwasanya jaringannya tidak akan sebaik yang memang benar-benar dirapikan. Itu ya. Kemudian kita bisa menggunakan alat pengujian sambungan seperti visual fault locator atau VFL. Nah, ini bisa jadi teman-teman mungkin bahasa engineer-nya adalah laser ya. Jadi kadang kalau kita mau ngecek jaringan yang baik dan tidak baik kita bisa menggunakan laser. Biasanya laser itu kalau cahaya sumbernya sampai ke tujuannya itu masih bagus ataupun masih terang itu biasa redamannya kecil ataupun kualitas sambungannya bagus. Nah, kalau kita menggunakan laser dan lasernya meredup itu berarti perlu dipertanyakan. Biasanya kualitas sambungannya kurang bagus ataupun memang ya kembali lagi faktor intrinsik tadi. Jadi bisa disebabkan oleh penghamburan dan juga penyerapan. Seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan alat ini kita bisa melihat secara visual. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan alat ukur optical power meter ataupun OPM. Nah, ataupun juga bisa menggunakan optical domain time reflectometer ataupun OTDR ya. Nah, OPM sendiri ini biasa digunakan untuk mengukur kekuatan daripada power yang bisa dilalui di jaringan fiber optik tersebut, dan OTDR sendiri ini merupakan salah satu alat yang biasa digunakan untuk mencari fiber cut atau kabel yang putus. Namun OTDR juga ketika diaplikasikan di sambungan jaringan yang baik-baik saja, itu biasanya kita bisa menilai beberapa parameter seperti total daripada loss-nya, kemudian masih ada banyak parameter-parameter lainnya yang ada di OTDR yang kita bisa jadikan bahan evaluasi untuk internal engineer kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita bisa menggunakan OTDR sebagai alat ukur redaman sambungan fiber optik. Dengan alat ini nantinya akan muncul nilai redaman. Oke, sama ya. Yang ketiga, yang bukan ketiga sih, keempat ya. Menggunakan pengujian aplikasi menggunakan aplikasi Command from Windows ya. Ini sangat-sangat general ataupun sangat-sangat basic kalau kita menggunakan daripada fitur Command Prompt, yaitu fungsi ping ya. Nah, kita bisa ngecek hasil koneksi kita, apakah nilai time yang terdapat pada pengujian itu cenderung besar atau kecil. Jadi semakin besar nilai time-nya itu biasanya eh, koneksi jaringan kita semakin buruk ataupun tidak baik-baik saja. Namun ketika time-nya kecil, maka bisa dipastikan bahwasanya jaringan kita sedang dalam kondisi performa terbaiknya. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada tips memaksimalkan redaman pada jaringan fiber optik. Nah, redaman pada jaringan fiber optik itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Semakin panjang kabel fiber optik, semakin besar pula redaman yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan sinyal optik melemah dan mengganggu kualitas transmisi data. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, menerapkan prosedur instalasi kabel fisik yang sesuai dengan standar instalasi. Nah, hal ini digunakan ataupun dilakukan untuk menghindari terjadinya bending ataupun tekukan pada kabel yang dapat memberikan nilai redaman yang besar pada jaringan fiber optik sehingga kualitasnya jaringannya menjadi menurun ya. Jadi yang pertama itu kita harus menerapkan prosedur instalasi yang baik. Nah, ini yang harus dimiliki dan jarang banget diterapkan di pekerjaan para engineer fiber optik ya. Saya tidak menjelekkan siapa-siapa di sini, namun kadang kita kurang memperhatikan yang namanya SOP. Biasanya kalau kita melakukan instalasi kabel fisik, itu tidak semena-mena kabel itu tersambung antara titik A dan titik B. Namun bagaimana eh,
tarikan kabel itu dipastikan tetap lurus, straight, dan juga bendingan itu ada nilai besaran derajatnya, kira-kira berapa derajat bisa di bendingnya, kemudian simpul ataupun spare kabel yang digulung itu juga harus diperhatikan diameternya. Nah, itu kadang kita lupa dengan hal-hal sepele seperti itu, sehingga bisa dibilang itu memang mempengaruhi yang namanya redaman ataupun kualitas jaringan fiber optik kita ya. Jadi SOP instalasi harus terus ditingkatkan. Yang kedua, melakukan proses persiapan penyambungan yang baik dan benar. Nah, hal ini bisa dengan meningkatkan kebersihan juga kerapian saat proses penyambungan kabel fiber optik. Saat hendak melakukan proses penyambungan, kita bisa membersihkan sisi core fiber optik dengan menggunakan alkohol ataupun liquid lainnya yang memang direkomendasikan untuk membersihkan serat kaca ya. Bertujuannya adalah untuk membersihkan core dari debu dan juga mempermudah proses cutting core. Nah, ini banyak, saya juga punya pengalaman di lapangan ya, bahwasanya jointer itu kadang lupa bawa alkohol, kemudian kabel ataupun core yang di preparation itu hanya dilap menggunakan tisu, tapi tidak menggunakan alkohol. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa partikel-partikel debu itu masih menempel di core, sehingga ketika disambung dan juga dipasang itu jelas banget mempengaruhi kinerjanya ya. Kemudian selanjutnya, apabila telah disambung, kita harus memastikan proses instalasi sambungan itu sudah rapi dan menghindari terjadinya tekukan di sisi core yang disambung. Jadi, biasanya kalau di sambungan fiber optik itu kita kenal dengan yang namanya itu yang seperti selubung dari bahan plastik itu namanya fiber protection sleeve ya. Oke, namanya adalah protection sleeve. Nah, biasanya kita bisa menggunakan protection sleeve ini untuk mengamankan sambungan core kita supaya tidak patah. Karena kan kalau sambungan core itu sudah core to core ya, sudah tidak ada claddingnya, sudah tidak ada jaketnya dan lain sebagainya. Jadi memastikan supaya tidak tertekuk dan patah, itu kita bisa menggunakan protection sleeve. Kemudian semakin besar sudut bendingan atau tekukan, maka akan semakin bagus hasil redaman. Menerapkan prosedur perawatan rutin ataupun berkala pada instalasi jaringan fiber optik. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ini tipsnya adalah menerapkan yang namanya preventive maintenance. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerusakan minor yang disebabkan oleh kotor ataupun hal-hal lain pada instalasi jaringan fiber optik kita. Dengan rutin melakukan perawatan terhadap jaringan fiber optik, maka kita dapat mendapatkan kualitas jaringan yang baik pula. Jadi, perawatan berkala ataupun preventif ini biasanya dilakukan sekitar 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan kalau mau lebih baik lagi, mungkin bisa dijadwalkan 1 bulan sekali. Nah, hal ini biasanya kita lakukan hal-hal sepele, seperti kalau misalnya tidak ada isu bahwasanya ada fiber cut, kita bisa melakukan hal sepele dengan membersihkan kembali ujung-ujung konektor yang ada. Kenapa? Karena biasanya kan seiring berjalannya waktu, itu debu sering nempel. Debu kalau nempel di ujung konektor ataupun di area konektor itu sangat mempengaruhi sekali kualitas jaringannya. Biasanya nilai redamannya akan menjadi besar, seperti itu ya, teman-teman. Jadi hal sepele seperti debu itu bisa menyebabkan yang namanya kegagalan jaringan. Jadi preventive maintenance itu benar-benar harus diterapkan. Kita harus memiliki SOP untuk perawatan jaringan fiber optik kita sendiri. Bukan berarti kita sudah instalasi fiber optik, jaringannya sudah connect antara A, B, C, dan D, kemudian kita biarkan begitu saja. Nah, itu harus tetap dirawat. Kita tinggal mengatur jadwal perawatannya, kemudian metode-metode perawatan apa saja yang harus kita terapkan. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pantau terus kinerja jaringan secara berkala. Jadi di sini biasanya ada tim yang rutin melakukan monitoring terhadap jaringan kita. Misalnya supaya masalah itu tidak menumpuk, ketika ada isu langsung dikerjakan untuk maintenance-nya seperti itu ya. Jadi gunakan alat pemantauan jaringan yang melacak tingkat redaman, kualitas sinyal, dan juga parameter lainnya. Nah, ini seperti yang ada di OTDR tadi ya. Segera atasi masalah yang terdeteksi untuk mencegah gangguan pada jaringan. Nah, kesimpulannya apa? Pada sore hari ini kesimpulannya adalah dengan memahami redaman fiber optik, dampak dan penyebabnya, Anda dapat memilih solusi yang tepat untuk meminimalkan redaman dan memastikan kinerja jaringan fiber optik kita yang menjadi optimal. Oke,
kita sudah sampai di materi ketiga. Jadi untuk materi ringan kita sore hari ini saya rasa cukup ya. Jadi membahas tentang redaman. Sekarang kita masuk di mungkin fase diskusi ini, mungkin fase tanya jawab ya Mbak Admin ya. Nah, untuk waktunya ini saya kembalikan nih ke Mbak Admin dulu untuk menyapa teman-teman. Takutnya ngantuk dan saya juga lumayan seret juga dari tadi ngomong sendiri ya. Jadi saya balikin nih waktunya ke Mbak Admin untuk membuka sesi kita yang berikutnya. Monggo Mbak, silahkan. Baik, terima kasih Mas Guru. Luar biasa banget ya teman-teman semuanya pemaparan Mas Guru sore hari ini. Dan terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang sudah join dari awal sampai sore ini. Ini terpantau sudah kita ada 349 peserta ya. Salam kenal untuk semuanya. Di sini makasih banget yang dari awal sampai detik ini masih on cam seperti itu. Kelihatannya masih sangat semangat nih Mas Guru. Oke, buat teman-teman silakan ya kita buka sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanti dari saya akan pilih beberapa pertanyaan teman-teman yang nanti bisa dibantu jawab oleh Mas Guru. Sambil nunggu teman-temannya tanya nih, yang lainnya mungkin masih mikir-mikir mau tanya apa ya. Kayaknya semuanya sudah tersampaikan atau justru ada materi-materi yang kayaknya teman-teman udah tahu, tapi ternyata di sini semakin tahu, semakin dapat insight baru seperti itu ya. Nah, di sini buat teman-teman yang masih typing-typing, saya sedikit kasih informasi buat teman-teman semuanya. Nanti bagi teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat, akan kami share untuk link presensinya di akhir sesi ini. Kemudian nanti akan ada quiz manik juga yang akan admin kami informasikan di kolom chat. Teman-teman bisa ikutin quiz tersebut. Dan batas waktunya sampai nanti malam pukul 12 malam ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja, Mas. Jadi kita pilih pertanyaan teman-teman. Di sini ada banyak banget yang tanya kira-kira yang mana nih, Mas Guru? Oke, ini sambil karena pertanyaannya banyak ya. Mm-mm. Karena Karena pertanyaannya pertanyaannya banyak, banyak, saya mungkin tidak tidak bisa bisa menjawab menjawab semuanya. semuanya. Jadi Jadi ini ini ada ada beberapa beberapa pertanyaan yang pertanyaan udah yang masuk. masuk. Salah satunya Satunya dari Mas Muhammad Rifki Devanza. Mas Guru, saya mau tanya, jika kita FO dari kantor A ke kantor B, yang masih satu wilayah, tetapi ujung-ujung SFP-nya itu menggunakan jenis yang berbeda antara ASR dan BLR, apakah akan mempengaruhi kualitas transmit sinyal nantinya? Oke, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Oke, Mas Muhammad Rifki, mungkin saya coba bantu menjawab. Jadi, jaringannya aman? Oke. Oke, jadi maaf ya teman-teman, jadi ini bukan karena FO-nya bermasalah, tapi karena ada pemadaman listrik ya. Jadi terpaksa kita agak sedikit terganggu nih untuk jaringannya. Oke, untuk Mas Muhammad Rifki Devanza, saya bantu jawab ya. Pada dasarnya ketika kita menghubungkan jaringan kantor A ke kantor B, kemudian untuk pemilihan transmitter receivernya itu apakah bisa menggunakan yang tipenya berbeda? Kembali lagi nih Mas, kalau misalnya jaringan itu menggunakan single mode ya berarti syarat pertamanya transmitter receivernya harus single mode. Kemudian kalau untuk tipe itu biasanya lebih ke gelombang, panjang gelombang yang dilewatkan, kemudian jarak tempuhnya dan juga bandwidth yang bisa dilewatkan ya seperti itu ya. Biasanya misalnya jarak tempuhnya 10 kilo, 20 kilo. Nah, itu biasanya selama kabel yang terbentang itu di bawah daripada toleransi dari masing-masing SFP tersebut itu tidak masalah. Jadi yang masalahnya sangat besar itu ketika kita menggunakan panjang gelombang yang berbeda. Misalnya di A kita menggunakan panjang gelombang A dan di B menggunakan panjang gelombang B. Biasanya panjang gelombang itu harus disesuaikan antara SFP. Seperti itu, Mas Muhammad Rifki Devansa. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi SFP itu transmitter receiver itu sepengalaman saya itu untuk jarak tempuh, kemudian besar gelombang yang dilewatkan dan juga besar pita bandwidth yang ingin dilewatkan. Seperti itu ya.
Oke, Mbak Admin jangan banyak-banyak pertanyaannya. Pertanyaannya masuk terus nih. Iya banyak banget ya Mas Guru, kayaknya teman-teman penasaran banget buat pengen tahu gitu. Buat teman-teman jangan berkecil hati nanti kalau teman-teman yang pertanyaan nggak sempat dijawab ya, nanti boleh banget teman-teman silakan mau tanya-tanya apapun via grup Telegram. Kami sudah memfasilitasi grup Telegram untuk diskusi seperti itu ya Mas Guru. Mungkin nanti Mas Boleh. Guru bisa bantu jawab after dari kegiatan webinar ini. Kira-kira pertanyaan kedua dari siapa nih Mas Guru? Ini ada dari Mas Mas Agung Agung. Oh Farhan. boleh silakan Berarti Mas. ini Berarti kalau ini yang pertanyaannya kita jawab nggak bisa ikut Ini dong. kompetisi ini dong. Souvenir Souvenir hadiahnya hadiahnya ini. ini. Nggak Nggak bercanda bercanda nih. nih. Ini teman-teman yang beruntung mungkin yang pertanyaannya sama admin bisa dirangkum ya. Oke. Kedua datang dari Mas Agung Farhan nih. Apakah dari jenis ataupun merek splicer juga mempengaruhi sambungan? Oke, kita bahas ya. Kalau sepengalaman saya, untuk merek dan jenis splicer ini jelas mempengaruhi yang namanya kualitas sambungan. Kenapa? Kalau kita tahu ya, eh, dulu saya ketika awal bermain fiber optik di tahun 2014-an, kalau nggak salah itu harga splicer itu masih ratusan juta. Sementara sekarang kalau kita ngomongin price daripada splicer sendiri, ada yang bahkan 10 juta itu sudah dapat, 12 juta dan 30 juta. Itu otomatis mempengaruhi kualitas sambungannya. Menurut saya ketika saya menggunakan splicer dengan spek yang tinggi, itu elektrodanya jauh lebih bagus. Jadi elektroda di sini tuh seperti mata sambungannya ya di splicer itu yang akan meleburkan kaca. Nah, menurut saya, sepengalaman saya itu perbedaan kualitas elektroda ini mempengaruhi dari sama-sama bisa tersambung, tapi mungkin hasil kalau kita bisa katakan hasil penyambungannya itu berbeda antara splicer merek A dan juga splicer merek B yang spesifikasinya juga berbeda ya. Begitu ya Mas Agung Farhan, semoga menjawab. Terima kasih. Yang berikutnya saya lanjut aja ya Mbak Admin ya, supaya waktu kita keburu. Ada dari Mas Brian Pratama SHMkom. Gegana Brimob serius. Serius Gegana Brimob nih. Oke, yang pertama nih. Redaman yang disarankan dalam teknologi iPhone dan juga GPON range berapa? Nah, kemudian yang kedua, merek kabel fiber optik yang recommended apa saja untuk menghindari adanya air di dalam kabel fiber optik. Yang ketiga, perawatan apa saja yang harus dilakukan kabel fiber optik supaya awet. Oke, mungkin saya jawab dari poin 3, karena pertanyaan ini lumayan banyak ya. Dari poin 3, sesuai dengan perawatan yang saya sarankan tadi, bahwasannya perawatan fiber optik itu simpel. Jadi kita tinggal mengatur jadwal perawatan berkala. Kemudian perawatannya adalah kita mengecek secara fisik dulu nih. Secara instalasi kabel ada yang tertekuk nggak? Kalau sudah tidak tertekuk, kita bisa lanjut ke ujung-ujung konektornya. Kita bisa bersihkan rutin menggunakan alkohol dan juga tisu supaya tidak ada debu. Kemudian kita bisa mengecek di sisi optical termination box-nya apakah di sana banyak debu atau tidak. Jadi sebenarnya untuk perawatannya itu simpel. Secara visual kita bisa kabel itu secara fisik ada lecet ataupun ada patahan atau tidak. Kemudian lebih detailnya lagi kita bisa membersihkan dari sisi konektor. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Mas Brian ini adalah merek kabel fiber optik yang recommended apa saja untuk menghindari adanya air dalam kabel fiber optik. Oke, kalau untuk merek mungkin saya belum bisa menjawab ya Mas ya, karena eh, itu untuk merek itu sebenarnya kembali lagi ke kita. Kalau saya merekomendasikan bagus itu belum tentu bagus buat teman-teman nantinya. Saya takutnya nanti versi terbaik saya belum tentu menjadi versi terbaik dari sisi teman-teman. Bisa jadi saat saya gunakan kabel A itu bagus, tapi begitu teman-teman mengikuti kabel anjuran saya, kita bilang kita kasarannya apesnya, mungkin teman-teman dapat yang kualitas kurang bagus nanti maka akan menimbulkan perbedaan perspektif di situ. Nah, itu saya sangat menghindari ya. Jadi untuk rekomendasi kabel nanti bisa menggunakan kabel yang memang rating penjualannya paling banyak di Indonesia. Kalau kita kenal biasanya di Indonesia itu ada CCSI ya. Jadi untuk Corning Cable, kemudian masih banyak lagi sebenarnya untuk beberapa kabel yang memang bagus. Kemudian pertanyaan yang pertama nih, rendaman yang disarankan dalam teknologi iPhone dan juga GPON range berapa? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ya Mbak Admin. Jadi sengaja pertanyaan ini nggak saya jawab
Karena saya berharap di event selanjutnya saya bisa bawain tentang perbedaan antara IPON dan juga JIPON. Jadi saya minta tolong buat Mbak admin di sini untuk pertanyaan dari Mas Brian nomor 1 ini dijadikan judul event berikutnya ya. Siap, kita tunggu ya Mas Dian di event selanjutnya dari Mas Guru. Siap, gitu ya Mas Brian ya. Jadi nanti mungkin kalau mau personal bisa terkait IPON-JIPON, tapi saya harap ini bisa jadi bahan saya juga di next webinar saya ya. Saya ingin membahas tentang perbedaan dua transmisi telekomunikasi ini. Oke, lanjut. Dari yang ketiga ada Mas Agung Farhan. Sama nih dari Mas yang kedua. Ini ke copy paste double ini Mbak. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya ada dari Mas Denny Wijaya, izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa kabel fiber optik itu mengandalkan pantulan cahaya untuk transmisinya. Nah, ketika kabel fiber optik selesai dipasang dan sisa berapa meter, apakah boleh digulung? Kalau boleh, apakah ada aturan khusus untuk merapikan kabel FO? Oke, untuk Mas Denny Wijaya, untuk sisa kabel instalasi itu boleh sekali digulung, asal diameter gulungannya itu tidak terlalu kecil ya Mas ya. Kita bisa bikin untuk kabel outdoor itu ya diameternya sekitar 60 cm lah, 60 cm sampai 80 cm bahkan 1 meter untuk diameter selek gulungannya supaya menghindar yang namanya bendingan tadi ya. Kemudian apakah ada aturan khusus untuk merapikan kabel FO tersebut? Tidak ada aturan khususnya ya. Cuma kita kembali lagi kesadaran kita akan yang namanya bendingan tadi. Jadi untuk menjaga kualitas jaringan ya jangan sampai bendingannya terlalu besar. Jadi diameternya kita besarin supaya bendingannya menjadi kecil. Seperti itu ya. Kemudian boleh digulung boleh. Kemudian apalagi nih? Oh, udah terjawab semua ya. Jadi boleh digulung. Kemudian untuk aturan khususnya ya kita bisa menyesuaikan sama regulasi kita. Misalnya kita buat aturan khusus selek gulungan kabel itu misalnya 80 cm ya berarti diameternya harus 80 cm ataupun 60 cm seperti itu. Mengikuti juga aturan daripada kabel yang kita gunakan, kabel indoor ataupun kabel outdoor. Seperti itu Mas Denny Wijaya. Kemudian ada dari Mas Randy Evi Yunanda. Cukup ya Mbak ya. Oke. Kak izin bertanya, seandainya pada core serat optik patah ataupun retak, untuk bandwidth-nya langsung loss atau masih dapat daya tapi jelek atau gimana ya Kak? Oke, makasih Mas Randy Every Yunanda ya. Jadi kalau untuk kasus serat optik yang patah ataupun retak, nah ini beda nih. Kalau patah berarti patah, kalau retak itu belum tentu patah ya. Jadi kalau retak itu biasa nilai loss-nya menjadi besar ataupun redamannya jadi tinggi. Nah, ini bisa jadi mempengaruhi kinerjanya. Jadi jaringan itu akan terganggu misalnya ketika kita melakukan ping ataupun pengiriman data itu bisa terhambat. Tapi kalau sudah bahasanya patah, itu sudah bisa dipastikan jaringan tersebut putus ataupun tidak ada koneksi antara pengirim dan juga penerima ya Mas Randy ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Gio Pratama, berapa dB redaman yang ideal untuk kabel fiber optik Pak Guru? Oke. Untuk dB redaman, nah untuk Mas Dio, dB redaman ini kan nanti ada spesifikasinya ya. Untuk redaman apa ini nih? Redaman sambungan kah? Ataupun redaman konektor. Jadi itu ada banyak spesifikasi ya. Nanti ada tabel spesifikasinya. Nah, nanti kalau mau spesifik banget ke dB redamannya berapa, nanti bisa join sama forum ataupun training-training kita ya. Kemudian itu nanti beda-beda sih Mas. Jadi regulasi itu beda-beda untuk single mode sekian, untuk multi mode itu sekian. Jadi kita tidak bisa menyamakan juga untuk dB redaman ini. Idealnya untuk kabel fiber optik itu dari sisi apanya nih? Sisi penyambungannya kah? Ataupun dari sisi konektornya kah? Ataupun dari sisi tarikan per kilometernya kah? Jadi ada beberapa parameter dan juga ada standar yang sudah dibakukan oleh TIA. Seperti itu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di forum terkait spesifikasi apa nih, spesifikasi redaman apa yang Mas Dio tanyakan seperti itu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah sangat mepet. Ada dari Mas Senotri Pratomo ya. Mau tanya Om, idealnya redaman yang bagus itu berapa ya Om? Karena pernah lihat
waktu pemasangan internet redamannya minus, misalnya minus 18 bla bla bla, dan juga ada yang minus 7 bla bla bla, karena setiap saya tanya karena penasaran jawabannya beda, Om. Oke, jadi kalau yang dilihat ini mungkin hasil pengukuran menggunakan optical power meter ya, kalau saya tidak salah. Jadi untuk hasil optical power meter ini biasanya ya nilai terbaiknya itu antara minus 15 sampai minus 26. Biasanya seperti itu untuk nilai terbaiknya. Kenapa? Karena kalau terlalu kecil itu juga tidak baik untuk si kabel fiber optiknya sendiri. Itu yang artinya powernya terlalu besar. Kalau minusnya ini kalau minusnya ini di bawah minus 15, itu biasanya nanti umur daripada konektornya ini ataupun kabel fiber optiknya sendiri itu menjadi lebih pendek, karena namanya fiber optik kan cahaya yang dilewatkan ya. Kalau cahaya itu kan panas ya. Nah, itu tidak terlalu baik juga kalau misalnya dia di bawah minus 15. Nah, kalau sudah di atas minus 26, 27 itu biasanya sering terjadi yang namanya loss ataupun banyak paket yang hilang kalau dia lebih dari minus 26 itu. Oke, mungkin seperti itu untuk power ya di kabel FO. Karena itu dia ngukurnya menggunakan optical power meter. Kemudian ada lagi. Oke. Ini yang terakhir ya, Mbak ya. Dari Mas Yusuf Panji. Jangan jangan ada pertanyaan lagi loh, Mbak Admin. Nanti lembur kita. Oke, ini Mas Yusuf nih. Kebetulan mungkin Mas Yusuf ini ada hubungannya dengan Mbak admin berdua ini. Jadi pertanyaannya tiba-tiba dikasihkan ke saya nih. Dari Mas Yusuf, ada untuk pemasangan kabel fiber optik lebih baik full dikencangkan antar tiang atau agak dikendurkan. Oke, baik. Jadi kalau teknik untuk aerial kabel, biasanya kencang dan kendor itu tergantung jarak antar tiangnya, Mas. Jadi biasanya kalau standarnya kan 50 meter. Dan kalau dikencangkan sekalipun itu tidak disarankan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan yang namanya fiber cut. Misalnya kalau ada pergeseran ataupun ada hempasan angin, kalau kabelnya terlalu kencang itu resiko buat putusnya lebih besar karena terlalu kencang. Nah, kalau kendur pun itu ada toleransinya. Jadi bisa kita kendurkan supaya tidak terlalu kencang, mengantisipasi terjadinya yang tadi kalau terlalu kencang sekali ya, terlalu span itu bisa jadi core-nya patah. Jadi kita bisa kendurkan sedikit supaya core itu ada toleransi ketika dia bergerak, tertarik ataupun terhempas ke kiri dan juga ke kanan. Ya, karena namanya aerial kabel kan kita tidak bisa tidak bisa menentukan situasi kondisi lingkungan saat itu. Oke, mungkin seperti itu Mas Yusuf, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Buat teman-teman yang bertanya dan mungkin belum bisa kami jawab, saya harap nanti kita bisa mungkin diskusi lebih intensnya di grup, ataupun kalau mungkin teman-teman penasaran nih, nanti Mbak Rus nih punya program nih. Jadi waktunya saya kembalikan ke Mbak Rus untuk diskusinya. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Mas Guru. Pertanyaannya menarik banget ya, teman-teman. Tadi di sini juga banyak yang tanya. Kemudian, makasih banyak nih Kak Teddy tadi tuh bantuin ngejawabin ataupun kasih insight ke teman-teman yang masih bingung. Oke, ini sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman masih banyak yang belum terjawab. Sekali lagi kami ingatkan, yang masih pertanyaannya belum terjawab, bisa teman-teman tanyakan ataupun nanti dilanjutkan di diskusi berikutnya ya, di grup Telegram, ataupun nanti semisal next time ada webinar yang bintang tamunya Mas Guru, teman-teman bisa join biar nanti kebagian dijawab oleh Mas Guru. Oke, nggak bosan-bosannya nih, Minhu ngingetin buat teman-teman yang belum isi link feedback, silakan bisa diisi mulai dari sekarang. Link feedback ini sebagai syarat untuk teman-teman mendapatkan e-sertifikat, dan maksimal pengisian link feedback kami tunggu sampai pukul 24 WIB malam ini. Nanti untuk sertifikat juga akan kami share juga untuk materinya. Jadi tadi banyak yang request materinya mau di-share nggak? Nih, Min, materinya nanti di-share ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan buat isi link feedback. Oke, biar teman-teman bisa lebih fokus buat ngisi link feedback-nya. Dan buat teman-teman yang udah ngisi link feedback-nya, Minhu mau nge-share informasi ya, buat next time Suhu tuh mau ada event apa lagi sih gitu. Siapa tahu teman-teman ada waktu dan bisa join, dan bisa sharing-sharing bareng nih sama Sobat Suhu yang lainnya.
Sebentar ya teman-teman. Oke, seharusnya sudah terlihat ya pemaparannya. Baik, Minhu mau nge-share sedikit informasi mengenai next time ada pelatihan apa aja sih di Suhu. Sebagaimana yang Minhu udah informasiin, Suhu itu merupakan lembaga dan juga jasa pelatihan IT. Kami berkantor di Yogyakarta, kemudian ada brand office kami di Jakarta, tepatnya di kantor Cikoko. Buat teman-teman yang dari luar kota mau main ke Jogja boleh banget. Kalau misalnya mau main ke Jogja dan mau nyempetin main ke Suhu gitu, kami open banget buat teman-teman bisa main ke Suhu karena kebetulan kantor kami juga ada coworking space-nya. Jadi buat teman-teman yang mau nongkrong sambil nanti sharing-sharing ketemu Mas Guru, boleh banget ya teman-teman misal mau mampir ke Jogja. Nah, next-nya nanti ada apa aja sih setelah webinar ini? Jadi untuk webinar ini masih serangkaian dengan kegiatan pelatihan yang ada di Suhu, yaitu pelatihan dan juga sertifikasi fiber optik. Yang akan menjadi instrukturnya adalah Mas Guru ya. Nanti akan ditemenin Mas Guru sendiri. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang tadi pertanyaan belum terjawab atau masih belum puas nih sama jawaban Mas Guru, dengan mengikuti pelatihan ini teman-teman akan didampingi Mas Guru langsung dan bisa tanya sepuasnya seputar fiber optik yang mungkin teman-teman saat ini masih ada kendala seperti itu ya. Nah, untuk investasi pelatihan ini teman-teman bisa lihat untuk investasi pelatihan sekitar 5 juta karena pelatihan kami eksklusif dan juga nanti akan mendapatkan souvenir eksklusif dari Suhu dan benefit-benefit yang tentu saja akan bisa sesuai seperti itu dengan fasilitas yang kami berikan. Nah, untuk topik pembahasannya ini cukup banyak ya teman-teman karena durasi pelatihan ini selama 3 hari pelatihan dan juga 1 hari sertifikasi. Untuk flyer kegiatan pelatihan ini nanti akan kami share di media sosial Suhu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir semisal nanti ternyata ada yang tertarik dan perlu pelatihan ini nanti akan kami informasikan di sosial media Suhu. Berikutnya, selain pelatihan dan juga sertifikasi fiber optik, kami juga ada pelatihan dan juga sertifikasi skema teknisi instalasi dan aktivasi fiber optik. Dan yang akan mengisi masih sama tentu saja dengan Mas Guroh ya. Nanti teman-teman juga bisa mempelajari tentang teknisi instalasi dan juga aktivasi fiber optik untuk karena ini offline, jadi teman-teman nanti bisa pelatihan di Suhu yang dekat dengan Jogja, boleh banget ke kantor kami, atau yang berada sekarang berada di Jakarta, bisa juga. Kami juga ada branch kantor di Jakarta, tepatnya di Cikoko. Dan selanjutnya adalah yang terakhir. Nah, di sini buat teman-teman yang menantikan pre-webinar, tenang aja, Minhu nggak akan pelit buat sering-sering bikin webinar gratis, biar teman-teman juga semakin paham mengenai dunia IT, kemudian semakin teredukasi. Jadi, teman-teman nggak ketinggalan seputar update informasi IT. Di sini untuk webinar masih sama di bulan Mei, tepatnya di hari Selasa, 28 Mei pukul 15.30 sampai 17.00. Nanti akan ada webinar Security Operation Automation menggunakan NGFW Ecosystem yang akan diisi oleh Mas Dian Amin. Mas Dian Amin ini sebagai Network Security Engineer di Suhu. Dan acara ini akan di-live-kan melalui Zoom video conference. Jadi masih sama ya, untuk live-nya melalui Zoom meeting. Tapi nanti untuk variasi event di kami tidak hanya melalui live Zoom, nanti biasanya juga kami ada event yang akan di live streamingkan melalui YouTube kami, yaitu di YouTube Suhu TV. Buat teman-teman yang belum pernah lihat nih YouTube Suhu TV kayak apa, boleh di-searching di YouTube-nya masing-masing, Suhu TV, nanti teman-teman bisa banyak mendapatkan insight edukasi mengenai seputar IT. Sekali lagi, saya ingatkan untuk informasi ini nanti akan kami share di semua sosial media Suhu, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi update seputar IT. Baik, itu sekilas informasinya ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus follow sosial media Suhu, biar nggak ketinggalan update seputar informasi dari Minhu dan juga
tim suhu, gitu ya. Oke, karena kita sudah menunjukkan pukul 16.54, sekali lagi Minhu ingetin buat teman-teman yang belum isi link feedback, silahkan isi link feedback tersebut maksimal sampai pukul 24.00 WIB malam ini. Nanti akan kami share untuk sertifikat dan juga materi dari Mas Guru. Buat yang tadi ketinggalan, tetap boleh isi link feedback-nya biar nanti dapat materinya seperti itu ya. Dan yang mau tanya-tanya seputar materi hari ini, silakan teman-teman bisa manfaatkan untuk channel diskusi yaitu Telegram. Bisa tanya apapun, nanti akan langsung dijawab oleh Mas Guru. Oke, ini ada beberapa yang tanya ya di kolom chat. Untuk training itu sertifikasinya lifetime atau ada masa berlakunya? Sudah dijawab sama admin ya, ada masa berlakunya. Kemudian untuk training itu dijamin lulus apa enggak? Insya Allah kalau sama Mas Guru dijamin lulus. Sejauh ini yang ikut pelatihan sama Mas Guru lulus teman-teman. Gitu. Baik, sepertinya karena kita sudah mendekati pukul 17.00, izin saya tutup untuk webinar hari ini.